Saya Ahmad Roy Salamin. Saya Melinia Putri. Saya Muhammad Rajab Akbar. Saya Putri Ayu Khairiyah. Nah, jadi video kali ini kami akan membahas tentang hasil pengamatan kami terhadap salah satu pejabat negara atau birokrat negara yang ada di Indonesia. Kebetulan salah satu pejabat negara yang kami amati adalah Bapak Nadiem Makarim yang merupakan selaku Menteri Pendidikan dan Budaya. Nah, pasti di sini ada yang masih belum kenal sama beliau kan? Yuk sama-sama kita nonton video profilnya. Check it out. Nadiem Anwar Makarim, lahir di Singapura 4 Juli 1984, adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Baiklah, udah tahu kan tentang Pak Nadiem Makarim? Nah, sekarang kita langsung saja yuk ke topik utamanya, yaitu pengamatan etika pejabat publik Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Dalam beretika terdapat unsur pokok yaitu integritas. Integritas mengungkapkan kualitas utama yang diharapkan dari pejabat negara. Nah, dalam hal ini kami akan menganalisis dengan berlandaskan buku yang ditulis oleh Haryatmoko yang berjudul Etika Publik. Nah, di teori di dalam buku Haryatmoko ini dijelaskan ada beberapa konsep yang dimiliki oleh etika yang salah satunya itu integritas. Nah, dalam hal ini kami mengangkat konsep integritas yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa tingkat integritas yang dimiliki oleh pejabat publik yang dalam hal ini kami ambil contohnya yaitu Nadiem Makarim. Nah, di dalam teori ini dijelaskan bahwa ada 3 kemampuan yang perlu dilihat di dalam diri pejabat untuk menentukan seberapa tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut. Nah, yang pertama, mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik. Yang kedua, jujur dan berorientasi ke makna. Dan yang terakhir, yang ketiga itu mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga bisa menyikapi segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, itulah 3 kemampuan yang perlu dilihat di pejabat publik untuk menentukan seberapa tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh pejabat publik tersebut. So, without any further, let's get started. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik. Nah, sesuai pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, di poin pertama yaitu Menteri tidak boleh merangkap jabatan. Nah, di situ Bapak Nadiem langsung saja mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama PT Dompet Anak Rakyat Bangsa dan badan hukum yang menaungi Gojek itu sendiri. Nah, jadi di sana Bapak Nadiem ingin fokus mengurus kementeriannya di Menteri Pendidikan dan Kemendikbud. Nah, kita ke poin selanjutnya lagi yaitu tentang mampu memenuhi janji. Nah, jadi di sini janji dari Nadiem ataupun harapan dari Nadiem itu ingin menciptakan suatu pendidikan yang berbasis kompetensi dan berkarakter. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan kebijakan yang baru diambil oleh Bapak Nadiem yaitu tentang penghapusan ujian nasional yang ada di Indonesia. Ujian nasional direncanakan akan diganti dengan penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, sesuai dengan konsep Bapak Nadiem bahwa penilaian kompetensi minimum itu yang berupa asesmen literasi dan numerisasi, sedangkan untuk survei karakter itu diisi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk menilai beliau mungkin sekarang bukan waktu yang tepat karena ia menjadi menteri baru saja kurang lebih 7 bulan dilantik oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi jika kita melihat tindakan-tindakan sebelumnya seperti ya rela untuk meninggalkan jabatan sebelumnya maupun mengambil tindakan untuk menghapus ujian nasional demi suatu pendidikan yang berkompetensi dan berkarakter lagi untuk Indonesia, menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan, berarti beliau telah memenuhi poin pertama yaitu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik. Yang kedua, topik saya di sini akan menjelaskan tentang kejujuran dan berorientasi ke makna, artinya mampu menghubungkan visi dengan praktik hidupnya. Dari topik ini, kita akan membahas mengenai kejujuran dari Nadiem Makarim.
Seperti yang kita ketahui, Mendikbud kita ini menjanjikan untuk menciptakan pendidikan berbasis kompetensi dan karakter. Selain itu, kemampuannya sendiri yang bisa memprediksi masa depan. Seperti yang ia katakan bahwa ia membidangi bidang bisnisnya di bidang masa depan dan antisipasi di masa depan. Dari sisi pro-nya, di sini saya melihat bahwa Nadiem Makarim sendiri telah membuktikan pengakuannya pada bidang bisnis, karena ia telah berhasil menjadi founder yang sukses dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Dari sisi kontranya, di sini saya melihat bahwa Nadiem Makarim sendiri belum mampu membuktikan janjinya terhadap pendidikan di Indonesia, karena sampai sekarang pun sistem pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal jauh dari negara lain, baik dari segi kompetensi, daya saing, dan karakter. Mengingat karakter para pelajar di Indonesia ini masih kurang baik dan sarana dari sistem pendidikan kita sendiri ini masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Dan yang ketiga, mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga bisa mengungkap segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, yaitu salah satu contoh kasusnya dengan adanya wabah COVID-19, di mana Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Budaya mengambil keputusan untuk menghapus UN pada tahun ini, sehingga para pelajar baik dari tingkat SD, SMP, maupun SMA tidak akan melakukan UN. Ujian nasional yang dianggap seram ini menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi mereka. Namun, dibalik pro dari masyarakat maupun pelajar, nah masih ada peran kontranya nih. Salah satunya yaitu dari mahasiswa. Di sini, mahasiswa merasa ketidakadilan di mana Nadiem Makarim hanya memberikan keputusan untuk pelajar, sementara mahasiswa. Nah, salah satu contohnya yaitu untuk mahasiswa tingkat atas, di mana wisuda mereka akan tertunda. Belum juga skripsi yang menumpuk, yang dimana mereka mengharuskan untuk bertemu dengan dosen pembimbing mereka. Gimana nih menurut kalian? Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa masih ada pro dan kontra terhadap konsep integritas etika dengan Pak Nadiem Makarim ini. Nah, ada beberapa komponen-komponen yang sudah terpenuhi, ada juga yang belum terpenuhi. Nah, maka dari itu, kami memberikan solusinya karena Pak Nadiem belum secara resmi 1 tahun menjabat. Kami menyarankan kepada Pak Nadiem ke depannya untuk terus memenuhi komponen-komponen integritas tersebut, sehingga Pak Nadiem dapat terus membuktikan kepada masyarakat bahwa Pak Nadiem adalah pejabat yang benar-benar berkualitas dan memiliki integritas. Sekian video pengamatan dari kami mengenai materi etika pejabat negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam video ini kami melakukan pengamatan dari rumah masing-masing. Karena kami sedang mendukung program pemerintah dalam mengatasi COVID-19, mari sama-sama kita dukung program pemerintah tersebut dengan cara work and study from home. kalau bukan kita, Siapa lagi? Mau mati karena corona? Ya gak mau dong kan? Makanya di rumah aja.